Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fattabi'ni. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam kenikmatannya. Wabil khusus di malam hari ini kita sudah masuk di bulan Maulid, yang kita berharap dengan keberkahan di bulan Maulid ini Allah berikan keberkahannya seperti halnya Allah telah berikan keberkahannya kepada orang-orang terpilihnya. Semoga dengan hadirnya kita di bulan Maulid ini dan Allah hadirkan kita di bulan Maulid ini, Allah tolong kita sebagaimana Allah telah menolong hamba-hamba yang dipilihnya. Dan hadirnya kita di bulan Maulid ini bagian dari rangka ta'zim wa ta'lim, dalam rangka mengagungkan sebagaimana Allah mengagungkan berikan hadiah di bulan Maulid ini dengan dilahirkannya kekasih kita sekalian, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang yang dibebaskan dari azab kubur, sebagaimana orang-orang yang dibebaskan dari siksa neraka karena mereka begitu mencintai bulan Maulid dan mereka begitu mengagungkan Rasulnya, maka kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jadikanlah pertemuan hari ini pertemuan yang bisa membebaskan kami dari azab kubur. Jadikanlah pertemuan hari ini pertemuan yang bisa membebaskan kami dari siksa api neraka. Jadikanlah pertemuan kami hari ini pertemuan yang bisa menjadi wasilah berkumpulnya kami di dunia dan di akhirat bersama kekasih kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum masuk ke dalam materi yang lain, Abah Haji Tri sudah memberikan nge-share di grup. Masyaallah. Kita sebelum melanjut kita sama-sama berniat dulu. Saya jadi teringat apa yang di-share, niat belajar dan mengajar. Doa ini pernah dijazahkan di ibu-ibu, Pak. Wabil khusus ke kakak saya, Umi Vivi ngasih tahu nih Mahfud baca. Jadi setiap mau ngelajar itu dia baca ini. Boleh kita sama-sama baca Pak ya. Kalau yang ada di grup WA-nya boleh dibaca. Boleh baca tuntas, boleh sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma, Nawaina ta'alluma, karena kita rame-rame pakai na Pak ya. Nawaina ta'alluma nawaina ta'alluma wa ta'lima wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wa nafa'a wa tibi'a wal mudzakarata wa tadhkira wa muzakarah wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi
wa qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammalna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi keingetan jazakallah Pak Haji, kalau di ibu-ibu nih Pak, dibagiin doanya setiap hari Jumat sore itu sebelum ratiban, sebelum surat waqiah, dipimpin dulu doanya bareng-bareng, ngambil tabarukan keberkahan dari Al-Imam Haddad Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Alhamdulillah di Mulia Asri ibu-ibu sudah mendawamkan rutin Ratibul Haddad. Beberapa jemaahnya ya karena ada Habib Azmi Ali Idrus memberikan ijazah Ratibul Haddad, jadi didawamin. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dari apa yang dibaca. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, guru kita yang kita hormati Ustaz Ade, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jaga beliau, sehatkan beliau, didik beliau, kumpulkanlah kami bersama beliau di dunia dan di akhiratnya kelak. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Hajat, Sahibul Bait Bapak Haji Tri, Masya Allah, seperti yang kemarin hadir ya di saat tasyakuran baca Syekh Abdul Qadir Jalani. Semoga menjadi doa beliau senantiasa menjadi pemimpin, baik pemimpin orang-orang yang soleh, pemimpin orang-orang yang takwa, pemimpin orang yang bisa mengajak ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ustaz yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat ini. Mohon izin dan mohon maaf, ini mah dalam rangka tabarukan saja, dalam rangka menasehati diri sendiri khususnya. Ya umumnya mudah-mudahan ada manfaat bagi jemaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Ya diawali dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di kesempatan hari ini masih melanjut tema tentang pentingnya meningkatkan iman, tarbiyatul imaniyah. Pentingnya imannya nambah. Ciri imannya nambah nih Pak, ketika baca Astagfirullahaladzim ada getar tuh, kerasa. Besoknya baca lagi Astagfirullahaladzim, kok nggak ada getar lagi. Pertama baca La ilaha illallah, ngegetar tuh Pak Haji tuh Pak. Allah rindu, Allah senang kepada orang yang disebut namanya, dia menyebut nama Allah kembali, ngegetar, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang ke malaikatnya, si fulan, si fulan, si fulan sedang zikir. Malaikat sebutlah nama si fulan. Allah nyebut, malaikat nyebut, kita nyebut, nyambung Pak, ngegetar hati kita. Masya Allah. Maka yang gak heran juga bagi orang-orang yang tidak konsennya dengan iman, sama bacaannya, sama lafaznya, tapi bisa jadi lafaz dan bacaannya bukan malah makin meningkatkan keimanan, malah makin menurunkan keimanan. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita berharap kepada Allah, ya Allah, Allah ma'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami bermaksud kepadamu untuk berzikir menyebut nama wa husni ibadatik, memperbaiki ibadah kami. Konsen ke iman.
Kita kemarin bahas sudah pentingnya iman. Ya secara umumnya 3T yang kita minimal menjadi alasan kita kenapa harus konsen dengan iman kita. Yang pertama, karena Allah tatap dari diri kita adalah iman kita. Yang kedua, karena Allah terima amal ibadah kita karena lantaran iman kita. Yang ketiga, Allah tolong kita lantaran karena iman kita. Rugi Pak kalau Allah nolong kita bukan lantaran karena imannya, tapi karena Allah nolong karena kita mungkin kata Allah, oh dia mah sebagai manusia Allah kabul, Allah ijabah, Allah bantu. Beda dengan Allah ngabulkannya kepada orang yang beriman. Allah sebut orang beriman, Allah senang dengan orang beriman, Allah tolong, maka nilainya karena ada iman di hatinya dengan Allah menolong yang tidak ada iman di hatinya, beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Allah ya Rahman Rahim, jaga iman kami, jaga iman kami, jaga iman kami. Kita juga sudah mengetahui setidaknya sedikitnya dari sekian banyaknya cara menjaga iman kita adalah setiap harinya senantiasa bertaubat kepada Allah, istighfar. Kemarin dapat nasihat yang luar biasa ya. Istighfar karena lantaran ada taubat dengan istighfar tanpa adanya taubat beda getarannya. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah? Biasa tilawah kok nggak tilawah. Astagfirullahaladzim. Biasanya hadir di majelis zikir Nurul Jilan, ini nggak hadir. Diistighfarin tuh Pak. Getarannya beda. Dengan beda cuman nggak mikirin apa-apa, cuman astagfirullah, 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 astagfirullah. Beda kalau hatinya nggak bawa keadaan ingin bertaubat kepada Allah. Yang kedua juga kemarin sudah sedikit dibahas terkait tentang menjaga iman adalah menjaga nyambung silaturahmi dengan guru-guru. Masya Allah, beruntung Pak. Saya kadang suka sedih sendiri Pak Ustaz. Ya Allah, orang lain dikasih nikmat, mungkin dia nggak nikmat zikirnya, mungkin dia nggak nikmat ibadahnya, tapi dia dikasih nikmat duduk bermajlis bersama orang soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ngiri tersendiri Pak. Kok dia betah gitu ya, berlama-lama dengan orang-orang soleh, orang kekasihnya Allah, dia betah. Mungkin dia bacaan Qur'annya segitu-gitunya saja, mungkin sholatnya cuman yang wajibnya doang, mungkin juga baca Qur'annya ya hanya segitu-gitu dan ilmunya juga segitu, tapi dikasih nikmat sama Allah, dikasih nikmat nyambung terus dengan gurunya. Masya Allah, itu kedudukannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dia harapkan, yang dia inginkan adalah pandangannya orang-orang yang soleh. Kan seru ya. Di mana saya mendengarnya? Di sini apa di mana? Aku salah juga. Ada salah seorang Ustaz apa siapa? Dia cerita tentang Syekh Abdul Qadir Pak ya. Ketika ada muridnya Syekh Abdul Qadir ditanya man rabbuka, jawabnya Syekh Abdul Qadir. Man nabiyuka, jawabnya Syekh Abdul Qadir juga. Malaikat bingung, kurang ajar. Tuan Syekh mulu lapor ke Allah, ya Allah ini ada orang disebut man rabbuka, jawabnya Syekh Abdul Qadir. Karena sang murid taunya yang ngajarin ke Allah Syekh Abdul Qadir, jadi dia jawabnya Syekh Abdul Qadir terus gitu. Masya Allah, lapor ke Allah. Itu mah pinarakaun, masa salah nyebut nama man rabbuka, jawabnya Syekh Abdul Qadir. Takol apa ditakol? Siksa. Datang malaikat ke kuburannya, mau nyiksa Pak. Ditanya lagi, sok ngaku yang benar, man rabbuka, Syekh Abdul Qadir. Pas begitu mau dipendem, datang Pak Syekh Abdul Qadir Jailani, diambil tuh palunya. Kaget mereka. Siapa ini bisa ngambil palu malaikat? Kan palu malaikat mah gede jasa ya. Palu kita mah gampang, palu malaikat kan sekali yang pukul ambles. Masya Allah, karomahnya Syekh Abdul Qadir. Bagi yang nggak paham dan nggak nyambung mah nggak bakalan dimengerti Pak. Bagi yang nggak paham dan yang nggak nyambung mah cerita-cerita kayak gini tuh cerita-cerita yang mustahil, cerita-cerita yang nggak ada berfaedahnya. Tapi kita yang mengandung Pak, didalamin lagi, Masya Allah. Yang menyelamatkan kita nanti di akhirat, di alam kubur, ya adalah guru-guru kita yang menyambungkan. Pasti ditanya, misalkan saya ditanya, Mahfud, bener sholatnya? Bener. Cek saha bener teh? Cek guru.
Dan ngabenerkeun salat kita mah guru kita. Siapa gurunya? Misalkan guru saya Ustaz Ade. Dicariin Ustaz Ade. Ustaz Ade bener nggak ada murid namanya Mahfud? Bener salatnya kini. Bener. Emang ente ti saha Ustaz Ade? Ti guruna yang bakal nyelamatin salat kita ini dari nyambung ke guru. Masya Allah. Beruntung, bahagia orang-orang yang senantiasa menjaga guru-gurunya. Dulu kalau ada istilahnya, siapa yang beramal tanpa guru, maka gurunya syaitan. Masya Allah. Oh, ini yang dikhawatirkan, ini yang kita takutkan. Hadirin rahimakumullah, dua hal tadi setidaknya menjadi amalan kita, bagaimana iman ini dijaga. Jadi kalau nggak seminggu atau sehari nggak ketemu guru kita tuh, ya Allah, kangennya luar biasa. Maka supaya bagian bentuk dari kangen Pak, di apa namanya, di pemahaman kita dibolehkan memajang foto wajah guru. Oh, ada guru kita di rumah, pandang wajah, salawatin, bacain Fatihah. Kalau yang masih hidup, semoga Allah jaga umurnya, semoga sehatkan. Al-Fatihah. Kalau yang sudah mati, di Al-Fatihahin. Ya Allah, kangen ya Allah, pengen ketemu dia ya Allah. Bacain Fatihah. Ya Allah, kangen ya Allah, pengen aku dia nanti di hari kiamat. Bacain Fatihah. Ya Allah, kangen ya Allah, supaya dia juga nyebut nama saya ya Allah. Fatihahin lagi. Di pemahaman kita mah boleh Pak. Kalau di pemahaman sebelah mah gak boleh, katanya gak ada faedahnya majang-majang foto begitu. Dan namanya orang cinta mah gak butuh dalil. Karena orang berdalil mah apa namanya? Karena saking cintanya yang gak butuh dalil. Orang cinta terserah orang yang cinta. Hadirin rahimakumullah, itulah pentingnya kita memiliki guru. Dan mudah-mudahan Masjid Nurul Jilan ini sesuai dengan namanya, cahaya dari Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, terus kita menyambung kepada mereka. Ada beberapa hal setelah kita mengetahui bagaimana menjaga iman, yang harus kita waspadai juga adalah hati-hati iman kita bisa hancur, iman kita bisa hilang, iman kita bisa turun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sittatu asya', ada 6 perkara. Apa 6 perkaranya Rasulullah? Tuhbatul a'mal. Tuhbatul amal itu bisa merontokkan amal, bisa merontokkan iman, bisa merontokkan segala kebaikan, bisa merontokkan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjauhkan dirinya dengan gurunya, bisa menjauhkan dirinya dengan majelis zikirnya, bisa menjauhkan dirinya dari kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ya Rasulullah 6 perkara itu? Yang pertama, istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk hari-harinya menceritakan aib makhluk, menceritakan aib saudaranya. Masya Allah, gak kerasa tuh Pak, zikir mah terus, istighfar mah terus, tapi lisan mah la ilaha illallah. Kaya-kayanya gak seneng, gak enak kalau mulut tuh gak ngomongin orang lain. Dikira bakal zikirnya nyampe ke Allah, padahal nyampenya amalannya ke saudaranya yang digibahin, saudaranya yang diaib. Jadi harus ada alarm tuh Pak. Gimana caranya supaya kita nggak mudah terpancing untuk ngomongin orang lain. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi teringat, jangankan untuk ngomongin orang lain, dosa kecil saja, karena sebagian orang menganggap menceritakan orang lain adalah dosa kecil. Tapi padahal kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tidak ada dosa besar kecuali dia melakukan dosa-dosa kecil yang terus dilakukan sehingga menjadi dosa besar. Atau juga sebaliknya, tidak ada dosa besar kecuali ketika dia sudah taubati akan menjadi dosa kecil. Teringat akan salah seorang kisah sahabat Nabi SAW, namanya Sa'labah. Bukan Sa'labah yang diceritakan yang ini, Sa'labah yang lain. Karena zaman Rasulullah itu namanya suka dimirip-miripin. Abdullah saja itu bisa lebih 10 orang. Cuman Abdullah yang masyhur 3 orang. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ada lagi Abdullah bin Zubair, itu juga Abdullah. Banyak banget nama Abdullahnya. Ada seorang sahabat namanya Sa'labah. Sa'labah ini Masya Allah, boleh dibilang istilahnya bukan sahabat senior Rasul. Kalau zikiran di Majelis Nurul Jilan mah duduknya suka di pojok, sambil ngopi, ngerokok gitu. Tapi Masya Allah, walaupun duduknya di pojok sambil ngopi, sambil ngerokok, tapi imannya nyetrum. Ada aja.
suatu cerita dia siang-siang pengen hadir ke majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Begitu lewat ada sebuah rumah, ya zaman dulu jangan dibayangin kayak rumah sekarang. Kadang atasnya kelihatan, pas begitu dibuka Pak kena angin, itu ternyata ada seorang wanita baru lagi dipakai baju. Kira-kira mau diapain itu Pak? Ini sahabat kalau ngelihat ada, jangan sahabat ya, kalau kita ngelihat ada seorang wanita di rumahnya, kebuka tuh rumahnya, kelihatan sama kita, dilewat apa dijemin? Tumbruk. Normal ya. Kalau Pak Ustadz Dedi diapain Pak Ustadz Dedi? Dipencet. Kasihan ya pasien. Masya Allah. Salabah ini tadinya mau datang ke majelis Rasulullah itu gak jadi Pak. Pergi dia ke gunung, nangis. Rasulullah nyari kemana ini Salabah. Padahal usianya belum nyampe 20 tahun, masih muda. Tapi Masya Allah, keimanannya baru ngelihat yang kayak gitu, digoyang dia. Teriak imannya ke gunung. Tiduran di gedung pasir, nangis. Kata Rasulullah, ini kemana nih sahabat kita? Salabah gak kelihatan. Suka ditanyain gitu ya, Masya Allah. Kalau ditanyain guru kita kan enak ya. Ustaz Ade sering rajin nih ngabsennya. Kemana nih Pak Adran nih gak kelihatan lagi. Pak Adran tuh nanti Masya Allah kangen dia datang. Dicari gak ketemu kata Rasulullah. Seminggu gak datang. Akhirnya ada sahabat yang melaporkan, ya Rasulullah, saya kaya-kayanya melihat Sa'labah di mana? Di gunung sana. Ngapain? Dia seperti orang sedang nangis gak berhenti-berhenti. Emang ada apa? Saya juga nggak tahu ya Rasulullah. Coba susul, siapa yang bisa nyusul Sa'labah ke hadapanku? Kata Sayyidina Umar, saya Rasulullah, saya akan susul. Sayyidina Umar naik ke gunung Pak. Begitu di gunung nggak kelihatan. Nanya orang sana sini nggak ada. Hanya ada pengembala kambing datang ke sepenggal kambing. Kalau kita mah om atau bang gitu ya, atau mas, ngelihat anak muda nggak? Ciri-cirinya begini. Wah nggak ada Pak. Tapi saya selalu lihat nanti sore hari ini menjelang asar ada seorang laki-laki turun ke sini suka minta susu kambing. Wah jangan-jangan kata Sayyidina Umar, ini dia nih Sa'labahnya. Saya juga nggak tahu namanya siapa, yang karena dia saya ngerasa kasihan suka minta susu kambing saya kasih. Masya Allah. Sayyidina Umar nyumpet, datang bener Sa'labah asal minta susu kambing. Wah Umar bin Khattab hafal, wah ini Sa'labah nih. Sa'labah kaget Pak, mau minum gak jadi, lari Sa'labah ke atas gunung, dikejar sama Sayyidina Umar. Sa'labah, ada salam dari Rasulullah. Gak nengok Pak, lari dia, takutnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena adu lari, Sayyidina Umar walaupun gitu-gitu juga lari, ketangkep Pak, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ditanya, Sa'labah, ngapain gak pernah datang hadir ke majelis? Udah seminggu, sakit enggak? Sekarang ada WA enggak ngabarin? Kerja enggak juga. Enggak pernah datang. Kemana ini? Kemana? Kata Sa'labah, ya Rasulullah saya malu. Pokoknya malu dah. Kalau ketemu engkau ngungkapin aib itu enggak kuat. Kata Sa'labah. Emang ada salah apa? Ya Rasulullah, saya cinta kepada engkau, saya senang hadir di majelis engkau, dengan hadir di majelis zikirnya engkau. Saya suka berkumpul dengan orang-orang soleh. Tapi saya ngerasa saya punya dosa. Saya jadi malu hadir di majelis sana. Karena yang hadir di majelis engkau seperti Allah yang sedang menggerakkan, yang milih mereka hadir di majelis engkau. Tapi saya rasa-rasanya ya Allah malu banget ingin hadir di majelis engkau. Emang apa dosanya? Nangis dulu Pak Sa'labah, nggak bisa ngomong dulu, malu ya Rasulullah, nggak kuat. Saking beratnya itu beban dosa bagi Sa'labah, nggak kuat ngomongnya. Ditungguin, begitu beres nangisnya. Dosa apa? Ya Rasulullah, saya pengen hadir ke majelis engkau, pengen tolabul ilmi. Di tengah jalan saya ngelihat ada rumah kebuka dan di situ ada wanita sedang ganti baju, kelihatan auratnya. Masya Allah, semenjak kelihatan begitu saya ngerasa punya dosa yang begitu besar sehingga tidak bisa melihat kebaikan sebelum saya tobat. Kata Rasulullah, ya Allah Sa'labah, sampai segitunya engkau mentobati satu dosa hanya gara-gara ngelihat doang. Kalau kita di WA kira-kira apa Pak?
kalau ada di handphone kita? Langsung dihapus apa disimpan? Simpan dulu. Ya Allah, salah akhirnya karena merasa malu begitu. Ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah supaya dosa saya diterima, supaya taubat saya diterima oleh Allah. Ngedoa Rasul. Pak, enaknya ada guru minta doa ke gurunya, didoain sama Rasul. Allahumma rzuqna tawaba sa'ala. Ya Allah, berikanlah, terimalah taubatnya Sa'labah. Masya Allah. Begitu beres didoakan Sa'labah, sholat sujud syukur. Karena sudah didoain Rasulullah di dalam sujudnya, Masya Allah, sujudnya bahagia, syukur, sampai akhirnya Allah cabut nyawanya ke dalam keadaan sedang sholat. Allahu Akbar. Coba istighalu bi'uyubil khalqi. Seorang orang yang amalnya, yang imannya dijaga, dia akhirnya nggak sempat ngomongin aibnya orang lain. Yang dia pikirkan adalah aibnya diri sendiri. Sampai akhirnya nggak ada kesempatan untuk menurunkan kualitas derajat imannya, sehingga dia datang kepada Rasulullah minta diampunkan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juga hadirin rahimakumullah, hayo hadir datang ke majelis ini. Hayo hadir datang ke tempat ini dengan bawa dosa kita masing-masing. Kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biwasilah, dengan wasilah orang-orang soleh, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir pada malam hari ini, tidak ada satu dosa pun kecuali Allah ampuni dosa kita semuanya. Tidak ada satu hajat pun kecuali hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin rahimakumullah, niat ini bagian dari adab. Bagian dari adab. Begitu niat dah masuk bulan maulid, niat kita pengen mengadakan maulid, walaupun bukan maulid di tempat orang, minimal di rumah kita masing-masing. Adakan maulid, adakan maulid, adakan maulid. Berbanyak sholat. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga majelis ini majelis yang ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis ini majelis yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis ini majelis yang penuh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis ini majelis yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis ini majelis yang didatangi oleh guru-guru kita, Abu Ya'ud Situlusi dan guru-guru kita yang lain, dan tentunya kita menyambung wasilah kepada guru kita Tuan Syaikhul Qadir Al-Jilani. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma hassin maqasidana fi umuri dunya wal akhirah. Wa la minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.